Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Baitul Izzah Bapak Haji Ahmad Kaswali dan serta jajarannya, yang saya muliakan dan saya hormati seluruh jamaah Masjid Baitul Izzah yang insyaallah selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, ya, terutama ilmu Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kita memulai pembacaan atau pelajaran kita pada subuh hari ini, mari sama-sama kita memperbaiki, ya, kembali mempermantap lagi bacaan Al-Fatihah kita, ya, karena Al-Fatihah itu sangat penting. Yang pertama, rukun bagi sholat kita yang senantiasa diulang-ulang, dan salah satu predikat dari surah Al-Fatihah disebutkan sebagai sab'ul mathani, 7 yang berulang-ulang, ya, karena tiap hari, tiap waktu selalu kita baca. Baik, kemarin kita sudah mempraktekkan langgam jiharka, langgam jiharka. Sekarang kira-kira mau langgam apa nih, bapak-bapak? Hijaz. Kemarin udah hijaz, ya. Bayati, hijaz lagi. Coba nih, apa ya? Pernah dengar soba? Coba kita pada kesempatan ini kita coba memakai langgam, nagam atau lagu, ya, lagu soba. Soba itu ciri khasnya orang Mesir, ya. Jadi dulu pengembala sama dengan Hijaz, ya. Hijaz itu sering dilantunkan oleh orang-orang Mesir. Cuma berbeda dengan soba. Soba itu lebih kepada nagam atau lagu-lagu yang sedih, ya. Jadi kalau membaca ayat-ayat yang mengandung tentang azab, ya, menceritakan tentang neraka, itu sebenarnya lebih cocok, ya, untuk langgam sabah ini. Gimana lagunya? Seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini cocok buat bapak-bapak yang nggak mau terlalu tinggi, ya, nggak bisa suaranya tinggi, ya, suaranya rendah, ya, cocok dengan lagu ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi datar saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi jangan lupa makharijul hurufnya, penyebutan hurufnya tetap terjaga. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambil dihayati, diresapi artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
pertama tadi datar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua turun, bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya turun terakhirnya ya. Him. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sambil diresapi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Datar. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Nanti dilihat agak naik. Alhamdulillah, bareng-bareng. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Datar lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Nah, tetap diperhatikan panjang dan pendeknya. Jangan kelebihan, jangan kekurangan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ma-nya 2 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Himnya berapa harokat? Himnya tetap kita, karena tadi di awal 4 harokat, jadi kita harus 4 harokat. Karena mad arid lisukun itu tergantung dari awalnya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya, kalau kita sudah ambil di awalnya 4 harokat, seterusnya harus 4 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. 4 harokat. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Terus turun. Maliki yaumiddin. Turun. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, sekarang naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi datar turun, sekarang naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambil diresapi. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Budu udah mulai naik. Iyyaka na'budu. 1, 2, 3. Iyyaka
Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini tadi naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Turun. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya dalam semua lagu, mau sabah, mau soba, mau bayati, mau jiharka, sebenarnya mau turun, mau naik, mau datar, ya, sebenarnya tergantung. Ya, boleh misalnya turun duluan, boleh naik duluan, tetapi iramanya harus tetap terjaga lagunya. Boleh misalnya naik turun, asalkan jangan naik terus, jadi nggak ada iramanya. Jangan juga turun terus, jadi nggak ada iramanya juga. Jadi diselang-seling. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم huruf ainnya عليهم an'amta, an biasa an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ghairil waladdallin. Ya, mat apa namanya? Mat wajib mutsaqqal kalimi. Ya, mat wajib mutsaqqal kalimi 6 harokat. Dha-nya, maksudnya dha-nya dulu harus 6. Baru masuk ke lamnya. Ketika 6 harokat, dha-nya baru masuk huruf lam. Linnya berapa harokat? 4 harokat. Mad arid lisukun, karena dia berada di akhir ayat. Lin, ya, jangan linnya kepanjangan daripada dha-nya. Ghairil maghdubi alaihim jangan langsung tapi waladdallin. 1, 2, 3. Dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Datar 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy
kompak lagi, lebih dihayati lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Tuh, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jangan lupa huruf nunnya. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Datar. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Turun. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, cakep. Pas bulunya naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cakep, tinggal prakteknya nanti langsung dipraktekkan di depan imam. Baik, insyaallah kita pada subuh hari ini kita akan membaca surah An-Nur. Silakan dibuka surah An-Nur, dimulai dari ayat yang ke surah An-Nur dimulai dari ayat yang ke 27. Ya, silakan buka surah An-Nur ayat 27. Kalau memakai mushaf standar itu berada pada halaman 352. 352 sebelah kiri bagian bawah, paling bawah. Ya, 27. Surah An-Nur dimulai dari ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Halaman 352. Pada mushaf standar.
pakai langgam saba lagi, soba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 4 harokat. Mat apa namanya? Mad jaiz. Ya, mad jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Ulangi lagi, saya ulangi. Ya, 4 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. 1 2 3. Ya, bagus. La tad, qalqalah huruf dal. Ya, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Izhar buyutan ghayra buyutikum, jangan didengungkan. Buyutan ghayra buyutikum, harus jelas tannya dan dha-nya. Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. 1 2 3. Karena di sini tidak ada tanda waqaf, kita ulangi di ghayra buyutikum. Ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya, dimulai dari ibtida, dari ghayra buyutikum langsung ke berhenti di ahliha. Perhatikan panjang pendeknya. Ghayra buyutikum hatta tasta'nisu, hatta ya, ada huruf ta 3, hatta tasta. Yang pertama tanya tidak ada panjang 2 harokat, hatta tas. Yang pertama ketemu, yang kedua ketemu huruf sin, tas. Yang ketiga ketemu huruf hamzah, tasta. Jadi bukan ain, tasta. Kalau ain ta, kalau hamzah ta, ditekan aja ta. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala, 4 harokat. Mat apa namanya? Mad jaiz. Ala ahliha ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ahliha itu mad iwad, ya, karena dia panjang 2 harokat, jangan berhenti ahli, tapi dibaca ahliha, ya, fathahnya dibaca atau alifnya dibaca. Ghayra buyutikum. 1 2 3. Ya, bagus. Hatta tasta'nisu wa tusallimu. Jadi nisu
Dan limu itu 2 harokat, jangan kepanjangan. Ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. 1, 2, 3. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. 1, 2, 3. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Nah, itu semuanya jelas ya, kecuali dia khairul lakum, khairun ketemu lam, jadi khairul lakum. Idgham bila gunnah, tidak didengungkan. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. 1, 2, 3. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya, tadhakkarun, runnya berapa harokat? 4 harokat, karena di awal mad arid li sukunnya 4 harokat. Lanjut ke ayat 28. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا 4 harokat. فِيهَا أَحَدًا dengung أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. 1, 2, 3. Saya ulangi. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. فَإِن لَّمْ 1, 2, 3. Jadi memang dalam membaca Al-Quran memang harus dibutuhkan nafas yang panjang ya, karena mempengaruhi maknanya ya. Jadi kalau kita berhenti fala tadkhuluha, jadi dikit lagi wakafnya, jadi tanggung ya. Jadi sekaligus fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Bagaimana suaranya? Bagaimana biar nafasnya panjang? Jadi latihan. Jadi badannya ditegakkan, dari pinggung ke atas ditegak, jadi tarik nafas, disimpan di perut, ditahan ya. Jadi semampu kapan pun, semampunya ditahan sampai berapa detik. Jadi latihannya bisa dari Al-Fatihah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak sampai. Jadi begitu terus, ulang lagi, pasti akan bertambah terus kekuatan nafasnya. Misalnya tadi cuma ya, ditarik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi gitu. Dilatih terus. Lanjut tadi. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. 1, 2, 3. Wa in dengung
wa in lanjut wa in ikhfa wa in qila lakumur ya, perhatikan dhamma ketemu huruf ra ya, itu dibaca tebal, ra-nya tebal, bukan lakumur tapi lakumur mur. Wa in qila lakumur ya, wa in tebal, wa in bukan wa in tapi wa in, jadi lidah bagian dalamnya diangkat, maka menghasilkan bunyi yang tebal. Wa in, kalau di bawah lidahnya di bawah wa in, jadi tidak menghasilkan bunyi yang tebal. Kalau diangkat wa in tebal. Wa in qila lakumur sama dengan ra, lidahnya diangkat biar menghasilkan huruf yang tebal. Lakumur, kalau lakumur itu enggak diangkat lidah belakangnya. Kalau diangkat lakumur, diangkat. Wa in qila lakumur ji'u faw, tebal juga. Faw bukan far tapi faw, tebal. Faw ji'u. 1 2 3. Wa in qila lakumur ji'u farji'u. 1 2 3. Jadi tebal. Irji'u farji'u. Wa in qila lakumur tebal. Lakumur bukan lakumur tapi lakumur. Wa in qila lakumur ji'u farji'u. 1 2 3. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. 1 2 3. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Jemaah yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan ayat 30 surah An-Nur. Tadi kita baca tadi ayat 28 ayat 27 sampai 28. Coba kita perhatikan ayat yang ke-30 surah An-Nur. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sering mengatakan bahwasanya perempuan atau laki-laki, kalau laki-laki itu, kalau kita sepakat nggak, laki-laki itu orangnya simple. Kira-kira sepakat nggak bapak-bapak? Sepakat ya? Laki-laki itu simple, tidak banyak macam-macam. Kalau perempuan kira-kira apa? Kebalikannya. Serius, ribet. Dan itu sebenarnya digambarkan oleh ayat ini. Digambarkan dari ayat 30 dan 31 surah An-Nur. Coba perhatikan ayat 30. Kullil mu'minin, kata Nabi, kata Allah, wahai Nabi, katakan kepada mukmin, kepada mukminin, kepada laki-laki yang beriman. Coba perhatikan ayatnya, isinya itu cuma 1 baris setengah, ya enggak Pak? Kullil mu'minin itu sampai ayat 30 itu cuma 1 baris setengah. Coba yang ayat 31. Wa kullil mu'minati, dan katakanlah kepada mukminat, kepada perempuan-perempuan, wanita-wanita yang beriman. Kira-kira berapa baris? Ya? Yang berapa baris ayatnya? 9. Udah menggambarkan kan? Kalau laki-laki sebenarnya cukup cuma 1 baris aja dikatakan. Kalau untuk perempuan banyak macam-macamnya. Ya, 9,5. Ya, itu ibu-ibu itu dekat 9,5. Ya,
Jadi untuk mukmin laki-laki pesannya cuma satu baris tengah. Giliran perempuan, wa kullil mu'minati disuruh untuk 9 baris. Ya. Jadi ini menggambarkan betapa ribet ya. Kullil mu'minin. Coba kita bahas yang pertama untuk yang laki-laki. Kullil mu'minin, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, ya. Katakanlah kepada bapak-bapak, baik dia tua, muda, remaja, katakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, tahanlah pandangan mereka. Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mata kita selalu melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain dikatakan itra basarak, tundukkanlah pandanganmu, ya. Jadi khusus untuk laki-laki, jadi kita senantiasa harus ya untuk menjaga pandangan kalian, menahan. Arti menahan, ya ghuddu min absari, bukan menahan pandangan, bukan melihat terus menahan, akan tetapi maksudnya di situ ialah utruk basar, jaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan. Jadi kalau kita, Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan pandangan spontan? Ya, bagaimana kalau kita melihat istilahnya tidak sengaja, ya? Kata Nabi, la tutbi'in nadharata nadhra, jangan engkau ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Artinya apa? Ketika kita sudah memandang, maka palingkanlah, ya. Kalau sudah memandang spontan, tidak sengaja, ya, kata ya bapak-bapak, rezeki ya Pak ya. Rezeki. Tapi kata Nabi, la tutbi'in nadhar, ketika melihat jangan ikuti lagi pandangannya, ya. Ada yang mengatakan pandangkan ke bawah, intinya palingkan pandangan kita, jangan tetap pada pandangan tersebut. Karena apa? Fa innalakal ula, karena yang pertama itu untukmu. Jadi memang kata Nabi memang rezeki. Fa innalakal ula, karena memang yang pandangan spontan yang pertama itu memang rezeki, bukan rezeki, memang tidak sengaja, ya. Fa innalakal ula wa laisa lakal akhirah, dan pandangan yang kedua, pandangan selanjutnya itu bukan untukmu, ya. Jadi hati-hati dalam memandang. Nabi SAW pernah melihat sahabatnya itu duduk di pinggir jalan, ya. Jadi bapak-bapak yang biasa duduk di pinggir jalan, perhatikan. La budda lana, ketika Nabi melihat para sahabat duduk di pinggir jalan, yang biasa kita lihat kan anak-anak muda terutama sering nongkrong di pinggir jalan. Kata Nabi, la budda lana min majalisina, tidak boleh duduk di pinggir jalan, ya. Nabi melarang, tidak boleh duduk di pinggir jalan. Terus namanya pemuda, ya, dia memberontak. Kata anak muda tersebut, natahaddatsu fiha, di mana kita mau ngobrol kalau bukan di sini? Kami butuh tempat untuk mengobrol, ya. Kami butuh tempat untuk bercurhat. Kata Nabi, in abaitum, jika kamu ingin tetap mengobrol di pinggir jalan, ya. Jadi Nabi pertama mengelarang, yang kedua memperbolehkan. In abaitum, kalau kamu tetap ingin mengobrol di pinggir jalan, ingin duduk di pinggir jalan, akan tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Fa'tahu haqqat thariq, maka tunaikanlah hak-haknya jalan. Jadi jalan itu ada haknya, Pak, ya. Apa tunaikan haknya jalan? Yang pertama, ghaddul basar. Pertama, jaga pandangan kita. Jadi apapun yang lewat, ya, yang haram tidak boleh diperhatikan, tidak boleh dilihat, ya. Yang halal boleh dilihat. Jadi jaga mata kita, terutama bagi kita laki-laki, jaga pandangan kita dari hal-hal yang bukan muhrim, ya. Yang kedua, kata Nabi, wakaful adza, haknya jalan yang kedua, jangan mencelakakan orang lain, ya.
Kalau kita pinggir jalan lempar batu atau dan lain sebagainya, meneriaki orang, pokoknya yang mencelakakan orang, yang mengganggu pengguna jalan, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga itu wal amru bil ma'ruf waraddus salam. Yang ketiga waraddus salam, jawab salam. Ya, kalau ada orang lewat beri salam, wajib ya, wajib kita untuk menjawab salamnya. Kemudian yang keempat, wal amru bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Ya, kalau di jalan ada orang misalnya sudah waktu azan, ajak untuk berangkat ke masjid, berangkat untuk melaksanakan sholat. Ya, ada di jalan kemudian ada sampah, ajak untuk mengangkut sampah, ajak wal amru bil ma'ruf, ajak berbuat kebaikan. Kemudian yang terakhir wan nahyu 'anil munkar, ajak kepada mencegah daripada kemungkaran. Ya, kalau lagi berantem, lagi ada sesuatu yang buruk, jangan hindarkan orang-orang tersebut dari hal-hal yang mungkar. Jadi itu 5 haknya jalan. Yang pertama ghaddul basar, kalau kita mau tetap nongkrong di pinggir jalan, jaga pandangan. Wa kafful adza, jangan mencelakakan. Wa raddus salam, menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf, dan wan nahyu 'anil munkar, ajak kebaikan dan cegah seseorang dari kemungkaran. Jadi memang pandangan mata ini ya betul-betul harus diperhatikan ya, karena salah satu perintah yang pertama wa qul lil mu'minin, untuk orang-orang mukmin itu yaghuddu absarahum ya, karena para ulama mengatakan bahwasanya pandangan mata itu seperti busur panah ya, busur panah api ya, yang bisa menghantam hati kita. Jadi mata turun ke hati. Jadi rusaknya hati, rusaknya qalbu itu bisa tergantung dari pandangan mata kita. Jadi dengan terjaga pandangan mata kita, maka insya Allah terjaga juga hati kita dari hal-hal yang buruk. Wahfadhu furujahum, kemudian yang kedua, jagalah kemaluan kita ya. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Allah menyuruh kita untuk menjaga kemaluan kita sebagaimana kita menjaga pandangan kita ya, karena sama ya. Jadi awalnya mulai dari pandangan, jadi yang mengeksekusi biasa itu kemaluan kita. Jadi tetap jaga pandangan dan jaga kemaluan kita. Dzalika azka lahum, itulah yang suci untuk kaum mukminin, itulah yang bersih untuk kaum mukminin. Nabi memperingatkan kepada kita semua, kalau misalnya bapak-bapak ya dalam ibadahnya, dalam sholatnya kadang kurang khusyuk ya, kadang tidak merasakan kenikmatan misalnya dalam beribadah, dalam sholat, dalam mengaji, coba jaga pandangan ya, karena ketika seseorang menjaga pandangan, Allah akan ganti dengan merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya beribadah. Jadi kalau kita sudah merasakan manisnya iman, manisnya beribadah, manisnya sholat, maka itu hasil dari menjaga pandangan kita ya. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun, dan Allah tutup bahwasanya ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Ya, walaupun kita sendirian, tetap Allah Subhanahu wa taala tetap memantau kita ya. Nah, adapun ayat selanjutnya ayat 31 ya, silakan ibu-ibu baca sendiri ya. Khusus untuk ibu-ibu. Jadi sebenarnya sama saja. Yang pertama disuruh menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, cuman ada beberapa penjelasan terutama tentang perhiasan. Sebenarnya ini ayat tentang bagaimana seorang wanita itu menjaga perhiasannya. Apa perhiasannya? Perhiasan secara secara zahir maupun secara batin. Perhiasan yang ada di tubuh atau perhiasan yang di luar tubuh. Yang di luar tubuh itu seperti emas dan lain sebagainya, perhiasan pada umumnya. Perhiasan yang kedua itu ialah tubuh mereka sendiri. Jadi sebenarnya secara jelas sudah sudah disampaikan di ayat tersebut. Jadi boleh bapak-bapak dibaca, disampaikan kepada istrinya apa sebenarnya, bagaimana batasan-batasan untuk memakai perhiasan, siapa saja yang
siapa saja yang boleh melihat itu. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin dan lain sebagainya. Itu semua secara jelas ya Allah Subhanahu wa taala memaparkan agar kita terutama orang-orang, terutama kaum wanita, agar menjaga perhiasannya itu sendiri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.